Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah dalam Islam. Yang pertama ada memandikan jenazah. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan dipan untuk menyimpan jenazah. Yang kedua, lengkapi kain penghalang di sekitar pemandian. Yang ketiga, jangan lupa siapkan kain penutup untuk menutupi aurat jenazah. Yang keempat, siapkan ember dan gayung. Yang kelima, pisahkan ember berisi air bersih. Catatan, air bersih ini artinya suci ya. Lalu air sabun atau air mawar atau wewangian, dan tambahkan pula air bidara atau air kapur barus sebagai pewangi juga. Yang keenam, jangan lupa memakai saringan untuk mengguyurkan air ke tubuh jenazah, karena jenazah pun masih dapat merasakan sakit bila tersentuh benda apapun. Maka dari itu, perlakukanlah jenazah juga sebagai manusia hidup. Dalam memandikan jenazah, sunnah diwudukan terlebih dahulu, lalu diguyur air dari tubuh sebelah kanan ke sebelah kiri dengan 3 kali guyuran ya guys. Selanjutnya, ketahui hal-hal ini juga ya guys. Ada syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, meski salah satu anggota tubuh yang tersisa mungkin akibat kecelakaan atau hal lainnya, tetap wajib dimandikan ya. Yang kedua, jenazah yang termasuk mati syahid seperti peperangan tidak wajib dimandikan. Yang ketiga, jika jenazah beragama Islam, maka yang memandikan pun harus beragama Islam. Yang keempat, jenazah dimandikan oleh mahramnya. Catatan, jika yang meninggal seorang istri, maka sebaiknya suaminya yang memandikan. Jika yang meninggal seorang suami, maka sebaiknya istrinya yang memandikan. Jika yang meninggal seorang anak perempuan, maka sebaiknya ibu atau perempuan yang memandikannya. Namun jika belum balik, boleh dimandikan ayahnya. Dan yang terakhir, jika yang meninggal seorang anak laki-laki, maka sebaiknya ayah atau laki-laki yang memandikannya. Namun jika belum balik, boleh dimandikan ibunya. Setelah memandikan, selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Sebelum itu, ada beberapa hal juga yang harus disiapkan. Yang pertama, siapkan kain kafan untuk jenazah laki-laki sebanyak 3 lapis, sedangkan jenazah perempuan sebanyak 5 lapis. Yang kedua, gunting sedikit kain kafan untuk membentuk tali pengikat. Dan untuk jenazah perempuan, gunting bagian kapan untuk membentuk kerudung. Yang ketiga, sediakan kapas untuk menutupi lubang-lubang pada tubuh jenazah. Yang keempat, tumbuk kapur barus sebagai wewangian untuk kain kafan jenazah. Setelah mengkafani jenazah, selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Sebelum itu, ada rukun sholat jenazah yang terdiri dari 8, yaitu yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, mengangkat tangan pada saat takbir pertama. Adapun niat sholat jenazah ini terbagi menjadi 2, ada untuk laki-laki, ada juga untuk perempuan. Niat ini tidak termasuk rukun menyolatkan jenazah. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dibaca pada takbir pertama setelah takbiratul ihram, dengan tangan diletakkan di atas pusar sebagaimana sholat pada umumnya. Yang keenam, membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi ini dibaca ketika takbir kedua. Yang ketujuh, membaca doa untuk jenazah. Doa jenazah ini terbagi 2, ada untuk laki-laki, ada juga untuk perempuan. Nah, doa untuk jenazah ini dibaca ketika takbir ketiga. Selanjutnya ada takbir keempat. Takbir keempat ini masih termasuk rukun menyolatkan jenazah. Doanya terdiri dari doa untuk jenazah dan doa untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Sama terbagi 2 juga, ada doa untuk laki-laki dan ada juga doa untuk jenazah perempuan. Yang kedelapan ini adalah yang terakhir, yaitu salam. Setelah melakukan 3 tahapan sebelumnya, berikutnya adalah
menguburkan jenazah. Tahapan ini adalah tahapan yang terakhir. Berikut ada cara menguburkan jenazah yang baik, yaitu pastikan si jenazah dikuburkan ke dalam lubang yang tingginya sama dengan orang berdiri yang melambaikan tangannya ke atas, dan kemudian lebarnya adalah lebih dari 1 jengkal. Lalu setelah itu, jenazah wajib dimiringkan ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian setelah itu, disunahkan juga untuk membuka ikatan tali jenazah yang dimulai dari kepala. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum.